Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selalu semangat ya. Hari ini kita masih belajar di kelas 5 di tema 8 lingkungan sahabat kita. Tema 8, hari ini kita belajar di subtema 2, perubahan lingkungan, muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks non-fiksi KD 3.8 dan 4.8. Menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, pertama, mengidentifikasi urutan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Kedua, membuat bagan peristiwa-peristiwa dalam teks non-fiksi. Dan yang ketiga, menceritakan dan menuliskan urutan peristiwa dengan memperhatikan isi teks. Mari kita mulai belajar. Mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Ayo, ingat kembali bagaimana cara mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Kita akan belajar cara-cara untuk mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Yang pertama, baca teks dengan seksama dari awal hingga akhir teks. Kemudian yang kedua, temukanlah kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf. Dan yang ketiga, tandai kata atau kalimat yang kamu anggap sebagai kata kunci. Agar tidak lupa, kamu dapat mencatatnya dalam bentuk peta konsep atau diagram alir. Tidak seperti peta konsep yang ditulis bercabang, diagram alir ditulis dalam bentuk skema berurutan. Mari perhatikan contoh berikut. Ibu punya teks ya, perhatikan tahapan siklus air. Siklus air diawali oleh terjadinya penguapan air yang ada di permukaan bumi. Penguapan ini disebut dengan istilah evaporasi. Evaporasi mengubah air berwujud cair menjadi air yang berwujud gas atau uap air. Setelah itu, uap air menuju atmosfer bumi. Ketika uap air yang dihasilkan melalui proses evaporasi naik hingga mencapai suatu titik ketinggian tertentu, uap air tersebut akan berubah menjadi titik-titik air melalui proses kondensasi. Titik-titik air akan berkumpul hingga membentuk awan. Selanjutnya, awan yang tebal dan gelap akan mengalami proses presipitasi. Presipitasi adalah proses jatuhnya butiran-butiran air ke permukaan bumi menjadi hujan. Air yang ada di permukaan bumi akan kembali mengalami siklus air. Ya, ini adalah contoh teks ya. Tidak seperti peta konsep yang ditulis bercabang, diagram alir ditulis dalam bentuk skema berurutan. Contohnya seperti ini. Contoh diagram alir. Tahapan siklus air. Ini judulnya ya. Kemudian kita buat panah ke bawah. Kita buat inti dari paragraf pertama tentang evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air dari permukaan bumi. Maka kemudian kita buat lagi garis ke bawah, kita cari tahapan siklus air yang kedua, yaitu kondensasi. Kondensasi adalah perubahan uap air menjadi titik-titik air. Kita lanjutkan panah kita ke bawah. Kita cari tahapan siklus air yang ketiga, yaitu presipitasi. Presipitasi adalah jatuhnya butiran air ke permukaan bumi.
Ini adalah contoh diagram air berdasarkan bacaan. Ingat, cari inti dari teks tersebut. Mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Kita sudah mempelajari bahwa mencatat informasi dari sebuah teks banyak manfaatnya. Dengan mencatat, kita dapat dengan mudah mengingat peristiwa penting dari suatu teks. Selain mencatat, peristiwa penting juga dapat diketahui dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Yuk kita pelajari kembali fungsi dari kata tanya. Yang pertama, kata tanya apa? Apa menanyakan keadaan, perilaku, atau penjelasan isi teks. Selanjutnya, kata tanya yang kedua, di mana? Di mana menunjukkan tentang menanyakan tempat suatu peristiwa yang sedang berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan di dalam teks tersebut. Yang ketiga, kapan? Kapan adalah kata tanya yang menanyakan waktu terjadinya suatu keadaan atau peristiwa. Bisa berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, atau lamanya suatu kejadian yang terjadi di dalam teks tersebut. Kata tanya selanjutnya adalah siapa. Siapa menanyakan pelaku yang terkait atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian di dalam teks. Selanjutnya, mengapa. Mengapa adalah kata tanya yang menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi di dalam teks. Bagaimana? Bagaimana adalah kata tanya yang menanyakan cara atau proses suatu peristiwa itu terjadi, serta bisa juga menanyakan tentang keadaan atau kejelasan suatu hal dalam teks. Dan yang terakhir, kata tanya berapa. Berapa menanyakan banyak, jumlah, atau satuan yang berupa angka. Mendiskusikan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Peristiwa penting dapat ditemukan dengan membaca teks secara seksama. Setelah itu, kita dapat mencatatnya sehingga kita akan selalu mengingatnya. Cara mencatat peristiwa penting dari sebuah teks dapat dilakukan dengan cara membuat peta pikiran, membuat tabel, membuat atau menjawab pertanyaan, atau dalam bentuk diagram alir. Menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam. Pengetahuan tentang keberagaman budaya di Indonesia telah dapat kamu peroleh dengan cara membaca teks pada pembelajaran sebelumnya. Setiap paragraf dalam teks mengandung peristiwa-peristiwa penting yang akan menambah wawasanmu. Kamu dapat menghimpun peristiwa-peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Apa ya arti menghimpun? Ya, menghimpun artinya mengidentifikasi atau mengumpulkan informasi dari suatu peristiwa yang ada di dalam teks non-fiksi. Kita dapat membuat catatan agar kita tidak lupa dan membagikannya kepada orang lain. Peristiwa penting tersebut yang telah kita himpun dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Menjelaskan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Kamu dapat memahami peristiwa penting dalam teks dengan cara membaca intensif.
Jika kamu sudah mengetahui peristiwa penting dalam teks yang kamu baca, sebaiknya peristiwa-peristiwa tersebut kamu tulis dalam bentuk catatan. Catatan tersebut dapat berupa peta pikiran atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terkait peristiwa di dalam teks. Menuliskan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Sebelumnya kamu telah mempelajari bagaimana cara menyampaikan peristiwa penting dalam teks non-fiksi di dalam bentuk tulisan. Peristiwa-peristiwa penting dalam teks non-fiksi dapat juga kamu sampaikan dalam bentuk lisan. Secara lisan, kamu dapat menyampaikannya dengan cara yang sama seperti cara yang bentuk tertulis. Perbedaannya, kamu harus dapat menyampaikan peristiwa-peristiwa tersebut dengan bahasa yang jelas, sehingga pendengar dapat memahami informasi yang kamu sampaikan. Alhamdulillah, pelajaran kita telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga kalian selalu sehat dan semangat. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.